Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan lanjut dari Universitas Dian Nusantara Semarang. Pada kesempatan kali ini kami mendapat kesempatan untuk mengunjungi dan mewawancarai salah satu UMKM di Semarang, yaitu Kampung Telo. Ikuti terus perjalanan kami. Ya, saat ini kami telah bersama Bapak Tono yang akan menemani sesi wawancara kali ini. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak, bisa diberikan kesehatan untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Siap, Pak. Baik Pak, bisa langsung kita mulai saja ya Pak wawancaranya. Ya, baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kami akan bertanya mengenai profil perusahaan Kampung Telo nih Pak ya. Perusahaan yang Bapak jalani selama ini secara resmi apakah benar bernama Kampung Telo Pak? Betul, Mas. Betul, Kampung Telo. Lalu untuk merek dagangnya sendiri bernama apa saja ya Pak? Merek dagang ada Sidomarem, ada Laniki, ada Mokafku, ada Kagupa, terus ada Jodang. Ya. Itu bestsellernya apa ya Pak? Kagupa. Kagupa. Ya. Kemudian jika pelanggan mau berkunjung ke sini, alamat Kampung Telo berada di mana ya Pak? Di Desa Wisata Kantri, RW 2, RT 5, Kandri, Gunung Pati. Gunung Pati. Lalu apakah Kampung Telo memiliki email atau website yang dapat diakses oleh pembeli Pak? Ada emailnya kampungtelo.tono@gmail.com. Untuk nomor teleponnya yang bisa dihubungi ketika ada yang memesan secara banyak gitu apa? 085 876 122 779. Jika boleh tahu, Kampung Telo ini dulunya didirikan tahun berapa ya Pak? Awalnya gitu. 2010. 2010. Sudah satu dekade ya Pak? Betul, ya. Lumayan lama. Kemudian untuk produk utama yang terdapat di Kampung Telo ini tadi sudah disebutkan ya Pak ya? Kalau produk-produknya ada Wingko Singkong, terus ada singkong keju, terus ada tepung mokaf, ada kue gaplek, terus ada getuk gorengnya ada. Olahan serba telo. Serba telo ya? Ya. Lalu untuk kepemilikan Kampung Telo ini apakah berupa perorangan atau keluarga atau bagaimana? Lebih ke perorangan sih. Perorangan. Bapak sendiri ya Pak? Betul, kontennya saya. Ya. Untuk nama pemiliknya sendiri, Bapak sendiri juga? Ya, betul. Bapak. Ya, sama. Dulu itu sumber investasi untuk mendirikan UMKM ini berasal dari dana pribadi atau meminjam dari bank? Dana pribadi, Mas. Dana pribadi, full dana pribadi. Full dana pribadi. Full dari gaji, Mas. Ya. Jadi sebelumnya bekerja apa ya? Saya dulu pekerja. Yeah. Kemudian untuk konsumen utama Kampung Telo itu kebanyakan membeli secara individu untuk konsumsi sendiri atau banyaknya reseller? Dua-duanya, Mas. Imbang gitu? Iya, imbang. Karena saat ini saya menjual secara online, jadi ada yang datang langsung, ada yang beberapa reseller dan oleh-oleh. Berikutnya pertanyaan kedua Pak, kami akan bertanya mengenai struktur pegawai Kampung Telo. Pertanyaan pertama, untuk total pegawai tetap di Kampung Telo ada berapa orang? Ada 3 orang, Mas. Ada 3 orang. Cuman karena pandemi ini
untuk sementara kami liburkan semua, dan sistemnya kalau pas ada orderan baru mocok begitu. Jadi tidak harian. Kalau dulu kita harian, sekarang karena kondisinya pandemi dan pasarnya masih belum begitu bertumbuh, untuk hamanya kalau ada order banyak baru kita kerja. Pertanyaan selanjutnya, jadi untuk jumlah pegawai laki-laki ada berapa dan pegawai perempuan ada berapa bekerja di Kampung Telo? Laki-lakinya 1, perempuannya 2. Kemudian apakah terdapat manajer di UMKM Kampung Telo ini, Pak? Tidak ada. Jadi ya langsung pemilik. Langsung pemilik. Lalu apakah terdapat supervisor di UMKM Kampung Telo ini, Pak? Belum ada juga. Jadi langsung ownernya. Kemudian di Kampung Telo ini ada pegawai kontrak tidak, Pak? Tidak. Jadi kita lebih ke bekerja terus kita gaji gitu ya. 1 minggu kita berikan. Belum ada. Selanjutnya di Kampung Telo untuk jam kerjanya per hari berapa jam, Pak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Pagi Mas, kita dari jam 8 sampai jam 4. Oke. Lalu untuk sistem penggajian di Kampung Telo ini per hari atau per bulan? Kita tiap minggu kita berikan. Oke. Gajinya itu ditransfer lewat bank atau langsung dibagikan secara cash kepada pegawai, Pak? Langsung kita bagikan. Lalu pertanyaan ketiga, Pak, kami akan bertanya mengenai produksi di Kampung Telo. Lalu apakah di Kampung Telo ini terdapat sisa produk yang tidak laku terjual, Pak? Banyak. Banyak. Iya. Lalu tidak lakunya itu dikarenakan apa ya, Pak? Kondisi pasar, Mas. Kondisi pasar. Iya. Iya. Apakah dalam proses produksi pegawai itu memakai alat pelindung diri, Pak, seperti celemek atau seperti apron atau dan sebagainya, Pak, agar terjaga keselamatannya saat bekerja? Sesuai dengan standar, Mas. Jadi kita tetap memakai, ada tutup kepala, tutup hidung dan semuanya kita ada standar operasional produksi. Selanjutnya pertanyaan keempat, kami akan bertanya mengenai manajemen limbah. Untuk jenis limbah yang dihasilkan oleh Kampung Telo ini berupa limbah cair atau berupa limbah padat ya, Pak? Lebih ke kulit singkongnya ya, Mas ya. Berarti limbah apa itu? Padat. Limbah padat. Dan itu sebenarnya tidak menjadi limbah sih. Jadi sisa dari produksi saya sudah ada petani ternak yang menampung itu. Jadi dalam arti tidak ada limbah. Berarti itu dibeli atau diberikan secara cuma? Kita belikan secara cuma-cuma. Apakah di Kampung Telo ini terdapat saluran pembuangan limbah, Pak? Karena tidak ada limbahnya, Mas. Jadi saya sampaikan tadi bahwa ini tidak ada limbahnya. Limbahnya sudah lari ke ternak. Limbahnya kan kulit singkongnya dan sudah lari ke ternak. Kemudian, Pak, untuk limbah yang dihasilkan dari proses produksi, apakah bisa didaur ulang kembali? Bisa ternak. Iya, Melalui ternak lagi. ternak tadi kan terus nantinya jadi pupuk juga kan? Iya. Jadi pupuk. Iya. Berikut pertanyaan yang kelima, kami akan bertanya mengenai pemasaran produk Kampung Telo. Untuk pemasaran produk, media penjualannya itu dilakukan secara online, apa offline atau keduanya, Pak? Keduanya, Mbak. Cuman untuk di era pandemi ini hampir 85-90% di online. Jadi,
Dalam memasarkan produk sendiri, media promosi atau media sosial yang digunakan oleh Kampung Telo, Pak? Hampir semua, Instagram, Facebook, Twitter, Marketplace, Tokopedia, Shopee, GrabFood, GoFood, ShopeeFood, semua ada. Apakah media sosial Instagram tersebut selalu diupdate setiap saat? Setiap saat, nih, setiap saat. Lalu untuk target konsumen Kampung Telo itu siapa saja ya, Pak? Ada beberapa produk unggulan yang segmennya beda. Kalau Wingko Singkong itu lebih ke toko oleh-oleh, karena orang mau ke Semarang atau keluar Semarang butuh oleh, kita ada Wingko Singkongnya. Kalau untuk singkong kejunya, Telo Meduk yang kayak di depan ini segmennya ke restoran, kafe, dan lain sebagainya yang di dalamnya ada menu singkong keju. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7. Kemudian pertanyaan ke-6, kami akan bertanya mengenai kompetitor dari Kampung Telo. Dalam menjalankan bisnis UMKM ini, apakah Kampung Telo memiliki kompetitor yang menawarkan produk sejenis, Pak? Banyak, Pak. Jadi ada kompetitor yang sejenis, ada yang kompetitor itu cuman agen, tapi pada dasarnya kami mengapresiasi baik. Dengan adanya kompetitor membuat kami semakin inovatif, semakin kreasi, semakin terpacu untuk maju ke depan. Maaf Pak, jika boleh tahu apa nama usaha pesaing tersebut? Mohon maaf Mbak, tidak bisa saya sebutkan. Mohon maaf. Kemudian apakah Kampung Telo selalu melihat perkembangan dari usaha pesaing tersebut, Pak? Pasti, karena itu menjadi barometer saya. Di mana saya mulai berjalan, di mana saya saat ini berjalan, dan bagaimana tujuan yang akan saya capai. Berikutnya, apakah Bapak tahu media online apa yang digunakan oleh pesaing dalam memasarkan produknya? Untuk saat ini rata-rata hampir sama. Tahu Mbak? Oke, tahu. Apakah pesaing tersebut juga mempunyai outlet, Pak? Ada yang punya outlet, ada yang tidak punya outlet. Nih. Lalu apa sih Pak keunggulan produk dari pesaing tersebut? Kalau keunggulan bisa jadi hampir sama ya, karena produknya sekelas. Cuman kalau menurut saya produk saya jauh lebih unggul, di mana bahan bakunya langsung dari petani sekitar. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari produk saya. Gitu. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-7, kami akan bertanya mengenai bagaimana keuangan dari Kampung Telo ini. Dalam penjualan produk, apakah Kampung Telo selalu membuat laporan keuangan, Pak? Ada, secara sederhana kita ada. Untuk produknya sendiri dijual berkisar dari harga berapa ya, Pak? Kisaran 10 sampai 30 ribu. Kalau untuk biaya produksinya sekitar berapa, Pak? Biaya produksi rata-rata ya 60 sampai 70%. 60 sampai 70%. Dulu saat awal merintis usaha ini, kalau boleh tahu kira-kira berapa jumlah modal yang dibutuhkan? Sekitar 200 sampai 500 ribu. Itu untuk satu produknya. Satu produk, jadi singkong itu kan sangat murah sekali. 1 kilo itu cuman dulu di 2010 itu rata-rata 10
Rp1.000. Jadi sangat murah. Nih. Lalu untuk omset yang didapatkan oleh Kampung Telo per bulannya kira-kira berapa Pak? Saat ini atau Saat ini? saat ini hampir pelaku UKM di pandemi ini kan terjun bebas. Tentu saja omsetnya bisa dikatakan juga terjun bebas. Tapi masih cukup bersyukur dan alhamdulillah singkong keju saya ini kan saya simpen di freezer, jadi lebih tahan lama, lebih awet. Jadi ya kira-kira untuk saat ini ya 3 juta sampai 5 juta omset saya. Kemudian apakah selama menjalankan usaha ini pernah terjadi kendala keuangan Pak? Pernah banget, pernah. Ya, terutama di awal-awal pandemi ini hampir terkendala itu. Ini. Baik, terima kasih Pak karena telah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara pada kesempatan kali ini. Semoga UMKM Kampung Telo dapat berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.